Halo bosku, kembali lagi di Agung Channel. Kali ini saya akan mereview mobil apa? Ya, itu dia, mobil Kijang Innova tipe V tahun 2005. Kebetulan mobil ini dijual. Jadi kalau ada kawan-kawan atau para bosku sekalian yang ingin membeli, bisa menghubungi nomor di deskripsi, kolom deskripsi ya. Ayo, lanjut kita review. Oke, ini dia Kijang Innova tipe V tahun 2005, warna hitam ya, hitam black. Ini kondisinya mulus, hitam mulus ya, hitam kinclong. Jadi ini udah ada garnish depan, ini tambahan garnish depan untuk garnish headlamp ya. Ini garnish fog lamp, ini grill, emblem Innova. Ini bannya, rodanya ring 15 ya. Ini emblem VVTi. Ini sudah ada cover spion, ada lampu LED nya untuk lampu sen ya. Ini ada list chrome di atas pintu. Untuk tipe V ini memang sudah dari sononya, memang sudah ada, sudah chrome ini ya. Handle-nya model tarik semuanya. Sudah ada rear spoiler. Ini defogger untuk pembuang kabut. Rear wiper sudah diberi cover ya, cover chrome. Ini emblem. Ini untuk tipe V ini 2,0 V ya. Untuk kuncinya sudah di custom ya, model kekinian. Sudah menyatu dengan remote-nya. Tinggal tekan. Nah. Untuk mesinnya dibuka dulu. Untuk buka mesin yang ini untuk buka tutup tangki. Tarik. Ini manual. Tipe V ada footrest-nya. Kita buka. Ini kondisi mesin apa adanya bosku, belum di salon, tapi kinerja tidak masalah. Mesin bagus ya bosku, hanya kotor. Untuk tipe V sudah ada ABS, kalau tipe G sama E belum ada. Ini kelebihan dari tipe V, sudah ada ABS nya. Jadi walaupun mobil keluaran lama, teknologinya sama dengan teknologi mobil zaman sekarang. Kondisi ruang mesin belum ada peredam, tapi kalau mau pasang peredam bisa kita pasang sendiri, beli lewat toko-toko online bosku. Kita kembali ke dalam lagi bosku. Interiornya masih mulus ya bosku. Tipe V sudah menggunakan setir palang 4. Jadi kalau misalnya tipe G itu masih palang 3, ini sudah palang 4. Dan tipe V ini tipe terlengkap di Innova tahun 2005, tipe terlengkap dibandingkan dengan tipe G sama E.
Di sini ada electric mirror, ada alarm. Panel ini untuk muter-muter, ini bukan untuk menaikkan gasnya tapi untuk ini. Lampu dari speedometernya, karena speedometernya sudah seperti ini, dia tidak seperti yang tipe G sama E. Kita start mesin dengan pintu terbuka. Tutup pintunya. Oke. Begini rasanya di dalam Innova tahun 2005 tipe V. Di sini ada kisi-kisi AC yang dapat dibuka tutup. Sama. Di depan ini ada 4 kisi AC dan panelnya ini panel wood, karena memang tipe V ini sudah asalnya memang udah dapat panel wood, jadi bukan custom. AC sudah digital, pengaturan AC sudah digital ya, dengan auto climate. Untuk head unitnya sudah touchscreen, sudah double din ya, jadi aslinya itu memang masih pakai kaset dan pakai DVD, tapi ini udah tinggal pakai lah, enak, pionir. Di sini ada MID, multi information display. Di sini ada info terkait dengan rata-rata kecepatan, ada rata-rata bensin, penggunaan bensin, ada jam, ada kompas, ada suhu, jadi lengkap. Ini untuk setelan jam sama menitnya. Di Innova ini lengkap, ada glove box di atas, glove box di bawah. Jadi yang punya keluarga besar, punya anak bayi, bisa naruh banyak barang di sini ya. Oh ya, untuk tipe Innova ini tahun 2005 belum ada airbag, tapi sudah ada ABS. Sudah. Untuk pengaturan setir, dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Ini pesaling 5 percepatan tambah 1 mundur ya, manual. Ini handrem. Untuk seat belt sudah high adjuster, bisa di setel ya. Begitu juga di sisi pengemudi, di sisi penumpang di belakang. Untuk jok ini sudah di retrim, aslinya itu fabric seperti ini, bahannya fabric. Jadi ini di retrim oleh pemilik sebelumnya. Jadi ini bisa diganti kalau misalnya memang tidak srek atau tidak suka dengan warna ini, bisa diganti. Mudah didapat di pasar, di online sekarang. Untuk di atas ini ada sun visor. Ini di sisi supir, ini belum ada kacanya atau floating mirror. Di tengah ini ada lampu baca dan juga ada tempat kacamata. Ini kalau saya ini cocok nih, karena saya pengguna kacamata, sehingga kacamatanya lebih aman untuk disimpan di sini. Ini untuk sisi penumpang ada floating mirror, tapi belum ada lampunya. Oke, itu di sisi depan. Oh ya, di sisi pintu pengaturan power window. Ini untuk door lock, window lock, dan juga ini untuk naik turun kaca ya. Jadi yang hanya auto hanya di sisi pengemudi saja. Di masing-masing pintu di depan nih ada tweeter, ini speaker, ada cup holder, ada ini penyimpanan juga. Jadi kalau misalnya minuman, ada nyimpan minuman bisa di sini. Ini lengkap. Begitu juga yang di sisi sebelah kiri untuk penumpang. Ini ada power window, handle untuk membuka pintu. Itu di sisi depan. Kita ke sisi penumpang. Begini kondisinya. Jadi kalau mau membeli silahkan, bisa menghubungi di kolom deskripsi.
Ini untuk sisi penumpang. Di pintu juga ada ini ya, sama di depan seperti di depan. Panel wood. Di sini fabric, soft touch. Ini handle kunci. Ini laci penyimpanan, tapi saya bilang ini tempat untuk tangan ini. Handle tangan ini. Untuk ini dapat cup holder. Nah, ini untuk tipe mobil tipe MPV ini menurut saya ini yang paling lega pada waktu itu, paling lega. Di sisi penumpang ada pocket dari sini, di belakang juga ada pocket, bisa di sliding ya. Bisa di sliding. Kursinya selain sliding bisa reclining. Oh ya, di depan ini juga bisa sliding, bisa reclining. Dan untuk di depan bisa high adjuster. Untuk di atas ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC ini lengkap sampai ke belakang. Jadi setiap baris dari tengah sampai belakang itu mendapatkan jatah udara dingin. Untuk pengaturannya ada di sini. Pengaturan ada di sini. Ini untuk lampu kabin atau lampu baca. Tinggi saya 178 cm. Ini sangat-sangat lega. Ada sekitar 8 jari. Karena ini di sliding ya. Ini untuk yang maju, ini yang mundur. Nah, ini yang posisi lebih mundur lagi. Di sebelah kiri sama pintunya ada power window, ada handle pintu dan ada pegangan pintu. Ada juga lengkap dengan speaker dan cup holder. Itu dia, cup holdernya dan speaker. Jadi total speaker standar itu ada 4 ditambah dengan 2 tweeter. Untuk jok bisa reclining ya. Nih. Iya. Sampai dengan rebah sekali. Nah, bisa sambil bersantai. Dan headrestnya adjustable, bisa diangkat, bisa disesuaikan dengan kondisi tinggi badan kita dan posisi kepala kita biar enak. Gitu dia, ini kondisi interior, kondisi plafonnya masih rapi. Ini kalau tidak serak bisa diganti ya. Sarung joknya. Untuk akses ke belakang di sini dia belum one touch tumble seperti mobil kekinian, tetapi masih pakai 2 cara. Dari sini lalu ada tuas angkat. Ini untuk akses ke baris belakang. Ini untuk di baris belakang ada akomodasi cup holder. Sama di sisi kanan juga ada, hanya yang ini lebih kecil. Ini posisi kursi yang maju, tadi lebih maju dikit. Kalau untuk ukuran saya ini sudah pas mentok sekali ini, pas mentok. Di atas ada kisi-kisi AC juga, jadi semburan AC itu penuh dari depan sana ke belakang. Jadi semua baris itu dapat udara dingin semuanya. Tapi untuk tingginya yang di bawah 170 saya rasa ini sangat bisa lega. Lagi pula kalau misalnya agak sempit ini bisa dimajukan, bisa di sliding lagi ya. Ini kondisinya bosku. Ini defogger ya, garis-garis ini. Defogger ini hanya ada di tipe-tipe tertinggi pada zaman itu. Kalau yang di samping ini bukan defogger tapi ini antena radio. Ya sudah include di kaca, jadi ini kelebihannya. Jadi tidak ada antena lagi yang nongol di pilar A. Kita ke belakang. Ini kondisi belakangnya agak silau ya.
Udah ada rear spoiler dengan lampu. Ini rear wiper. Sudah ada list chrome di sini. Udah ada bumper pengaman di bawah ya bosku. Lalu udah ada muffler cutternya, jadi lebih gemuk gitu, lebih berisi knalpotnya. Ini sensor parkir. Oke, kondisi dalamnya bosku. Ini masih soknya ini masih bagus ya, masih bisa menopang, tidak melorot. Ini kondisi bagasi. Ini tempat toolkit sama dongkrak di sini. Udah masih lengkap, ada gantungan, lengkap juga dengan gantungan di sini. Ini memang bawaan dari sana ya. Ada tempat seatbelt, cuma pada tahun itu belum tersedia sampai sisi belakang. Kondisi bagasi cukup besar, bisa memuat sekitar 3 tas besar ya. Jadi kalau misalnya memang bagasi ini memang kurang besar ya, kita harus mengorbankan kapasitas dari penumpang itu. Jadi ini bisa dilipat. Cara melipatnya, tuas di sini, baringkan ini, tarik, angkat, up. Nah, ini dia. Begitu juga yang kiri, sebelah kiri. Angkat. Oh, berat bosku. Nah, baru dicantol di sini. Jadi kalau ini diangkat, nah, ruangannya lega bosku. Jadi anak-anak kalau simpan kasur di sini pun bisa baring-baring. Itu dia akses di belakang bagasi. Ini sisi samping bosku, masih rapi. Bisa dilihat atap, kinclong bosku. Sekian review mobil dari saya. Jadi kalau misalnya ada para bosku sekalian yang ingin tertarik dengan mobil ini atau ingin membeli, harganya dibuka 110 juta nego di tempat. Jadi kalau misalnya ada yang ingin membeli, bisa menghubungi di nomor yang saya terterakan di kolom deskripsi. Jadi juga para bosku sekalian yang belum subscribe, bisa mensubscribe channel saya dan like atau men-share video ini jika suka. Terima kasih sudah menonton.